Marcelino Ferdinand diragukan tampil, waktunya Shin Tae-yong debutkan wonderkid anyar timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dihadapkan pada pilihan sulit jelang duel kontra Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang TC skuad Garuda masalah datang tepatnya untuk lini tengah timnas Indonesia. Posisi gelandang serangan jadi sektor yang diprediksi akan banyak memunculkan kejutan. Masalah bermula setelah Shin Tae-yong merilis daftar 26 pemain skuad Garuda untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam. Dari daftar tersebut ada Marcelino Ferdinand yang dipanggil untuk laga ini. Hal ini jadi sorotan karena Marcelino masih menjalani cedera bersama KMS Deins. Akibat cedera tersebut dia absen dalam beberapa pertandingan di klubnya. Menariknya, Deins seolah memberikan sinyal bahwa Marcelino tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Melihat dari daftar pemain yang tersedia di posisi gelandang serangan diisi oleh Arkan Fikri dan Ricky Kambuaya. Menarik untuk menunggu Shin Tae-yong memilih pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Namun diprediksi Shin Tae-yong akan cenderung memberikan tempat kepada Arkan Fikri. Arkan Fikri sudah diuji di kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Dia bermain penuh dan tidak tergantikan saat skuad Garuda Muda melawan timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Kirgistan. Hasilnya dia mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid. Bakat Arkan sudah diincar oleh Shin Tae-yong cukup lama. Shin sudah memantau Arkan sejak di timnas U20 Indonesia dan pemain tersebut sudah merasakan didikan kerasnya setelah TC panjang skuad Garuda Nusantara. Kondisi ini memberikan Arkan Fikri kans yang besar untuk debut di timnas senior. Namun kesempatan tersebut tidak akan dia dapatkan dengan mudah. Ricky Kambuaya merupakan pemain yang berpengalaman dan sudah merasakan 28 caps bersama skuad Garuda. Musim ini dia juga tampil meyakinkan dan bermain dalam 13 pertandingan di Liga 1 musim ini bersama Dewa United. Sandy Walsh rela posisinya diubah Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Asalkan ia tetap mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Sandy Walsh akhirnya telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debut pertamanya di skuad Garuda saat tampil melawan Turkmenistan. Ia debut bersama tim Merah Putih melawan Turkmenistan di Surabaya pada September lalu. Namun, saat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan itu digeser oleh Shin Tae-yong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat ini posisi wingback kanan timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh ternyata mengaku tak keberatan. Pemain asal klub Belgia KV Mechelen tersebut mengaku menikmati pertandingan bersama timnas Indonesia. Ia mengaku tak keberatan dan dengan jujur ia menikmati bermain sebagai bek tengah. Bahkan ia rela dan dengan senang hati meski diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Menurutnya tak ada masalah bila ia diganti posisi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Justru ia ingin membuktikan kepada sang pelatih bahwa ia bisa bermain di posisi tersebut. Ia bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Oleh karena itu, apapun posisi yang bakal diberikan Shin Tae-yong dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, ia siap memberikan penampilan terbaiknya. Sebab Sandy Walsh datang ingin membela timnas Indonesia. Sekedar informasi, saat ini Sandy Walsh dan skuad Merah Putih pun tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Brunei Darussalam.
Sintayong bawa Zaki dan Hoki ke timnas Indonesia untuk proyek panjang 5 tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya rencana sendiri untuk Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Seperti diketahui, kedua pemain ini masuk dalam 26 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan untuk tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tidak hanya Zaki dan Hoki, satu nama lain yakni Arkan Fikri juga masuk dalam deretan pemain muda yang dibawa untuk ajang tersebut. Menariknya, mereka memiliki kans untuk mencatatkan debut di timnas senior pada pertandingan melawan Brunei Darussalam nanti. Shin bahkan memberikan sinyal bahwa dia akan terus mendidik pemain mudanya untuk jadi pemain masa depan timnas. Sintayong menjelaskan pemain muda yang dipanggil harus bisa beradaptasi dengan tim. Mereka harus banyak pemain muda yang lebih senior. Hal ini membuat mereka bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Menariknya, 3 pemain muda ini ditempatkan pada posisi yang cukup strategis di timnas Indonesia. Mereka juga akan bersaing ketat untuk bisa mendapatkan kesempatan mencatatkan caps perdana di skuad Garuda. Zaki yang berposisi sebagai winger kanan akan bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri demi mendapatkan tempat. Sementara itu, Hoki yang merupakan striker akan bertemu dengan Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat di posisi tersebut. Bertugas di lini tengah, Arkan Fikri yang berposisi sebagai gelandang serang akan memperebutkan posisi utama dengan Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Cederanya Marcelino membuat kans debut Arkan Fikri semakin terbuka. Sintayong menegaskan bahwa misinya tidak hanya fokus pada skuad Garuda saat ini, tapi proses regenerasi pemain juga harus dipikirkan dan ini membutuhkan langkah yang tepat dalam memberikan menit bermain untuk pemain muda. Shin menilai pemain-pemain muda yang mereka panggil masuk dalam program timnas untuk masa depan skuad Garuda.